都应该用它的，对吧？欢迎大家参加今天的节目。Selamat datang di program hari ini。大家都好吗？我希望大家一切都顺利，身体健康呀。Apa kabar teman-teman semua ya? Saya berharap teman-teman semua sehat dan dilancarkan dalam semua urusan ya. 好，那我们今天将继续来探讨 itu artinya berdiskusi 我们今天将继续探讨有关我写的书籍，就是《保险之窗》。那我们就开始啊。Kita sambil mulai, teman-teman juga mungkin kalau sudah baca, boleh ajukan pertanyaan di kolom chat sambil saya share dulu hmm, bentuk PDF dari bukunya ya. Kita akan membahas review buku yang saya tulis yaitu berjudul Jendela Asuransi ya. OK，好的。那大家如果已经念了的话，已经看了的话，那大家可以就是发表问题。Jadi teman-teman kalau sudah baca ya, welcome teman-teman untuk bertanya ya, kira-kira di sini tuh maksudnya apa? Boleh ya, silakan. Sambil saya mereview, eh, melanjutkan dari minggu lalu 呀，所以我们上星期就是谈到有关在这边对吧？应该是还在那个自序还在自序，masih di pengantar tapi sudah kalimat terakhir ya。OK，那我就是先跟大家嗯谈一下我们最后一次的句子是到了我就从这边开始吧。买保险从这边开始。如果大家如果有问题的话，就是直接可以写在评论区。Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom chat. Saya mulai dari sini ya. Jadi biar kalimatnya komplit dari awal sini ya. 好，那大家可以看一下可以打开书，然后也可以看一下我所分享的那个桌面jadi teman-teman bisa sambil lihat layar sambil lihat buku。买保险真的不是亏盈的计算，也不是投资的概念，而是如何以保险来保护我们的资产、家人，尤其是孩子、妻子和父母。换句话说，当人生起了不测风云时，就让保险当大家的一个避风港，尽快策划，趁年轻健康时好好计划吧。我觉得大多数的词语大家都应该有印象ya. Rata-rata kosakata harusnya teman-teman ada印象itu artinya ada image ya. Maksudnya kayaknya pernah gitu ya. Karena saya rasa kan terakhir modul terakhir kita juga banyak bahas asuransi. Jadi kosakata khusus asuransinya juga banyak muncul di sini ya. Oke，我们看一下所以我想在这边强调一下，强调就是 menegaskan 呀。我想在这边强调一下，就是买保险真的不是能计算亏盈。Jadi benar-benar beli asuransi itu bukan hitungan untung rugi gitu ya. eh Untung apakah dihitungnya karena pernah klaim? Tapi sebenarnya pernah klaim itu bukan untung ya, teman-teman ya. eh karena sakit kan. Jadi sakit harusnya nggak untung ya. 所以我觉得，买保险真的不是大家能用亏盈的计算来计jadi benar-benar bukan hitungan untung rugi，也不是投资的概念，也不是投资的概念，dan juga bukan apa namanya investasi gitu ya. Jadi dua pengertian ini yang mungkin saya bisa sajikan buat teman-teman secara umum bahwa kalau memang dalam pemikiran beli asuransi sebenarnya untung rugi nggak sih gitu ya. Nah itu benar-benar perlu dibedah lagi gitu. Kira-kira hitungan untung dan ruginya atau mungkin rugi yang dimaksud teman-teman tuh seperti apa? Itu boleh konsul ya sama apa namanya mungkin teman-teman punya kenalan yang memang di bidang asuransi gitu ya. Nah itu coba di breakdown dulu sebelum beli. Jadi jangan beli tapi akhirnya ragu ya. Itu juga nggak oke. Jadi kalau memang belum beli dan merasa kayaknya tetap merasa ada sedikit rugi, nah itu boleh dibahas dulu ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya eh,
Agen asuransi itu adalah konsultan ya, bukan ya mungkin secara umum tuh jualan, tapi sebenarnya dia konsultan, dia dampingin nasabah untuk ada bagian atau hal-hal yang belum dipahami itu harus dipahami dulu, baru beli, baru teman-teman memutuskan gitu ya. Kalau menurut saya alurnya yang benar seperti itu ya. Juga bukan investasi. Jadi kalau ada sebutan, oh ini anggaplah berinvestasi. Nah kalau gitu teman-teman perlu mempertanyakannya ya. Kalau teman-teman masih ingat minggu lalu saya bilang semoga setelah review ini teman-teman dapat kosakata Mandarin secara khusus di bidang asuransi. Terus dapat juga satu poin adalah em, kalau misalnya dikatakan sesuatu yang tidak di jalurnya teman-teman paham, jadi smart customer gitu ya. 所以大家就是能够很有把握的ya benar-benar punya apa pegangan gitu ya ketika nanti memutuskan punya polis gitu ya. Jadi benar-benar nggak cuman dengar dari omongan doang, tapi tahu oh ya saya tahu kok beberapa pengetahuan dasar itu sebenarnya ya. Semoga bisa bawakan manfaat ini untuk teman-teman semua yang hadir. Oke, 再来是概念itu konsep ya. Jadi bukan konsep investasi, 投资 itu adalah investasi. Ya, 所以我觉得很多人应该都很喜欢投资，对吧？jadi saya rasa harusnya banyak orang kalau menyebut kata investasi senang ya, karena investasi identik dengan duit. Ya, nah, tapi jujur asuransi itu bukan investasi ya, sudah pasti 200% ya. OK，而是如何以保险来保护我们的资产。Jadi sebenarnya konsep asuransi itu bagaimana untuk melindungi aset. 资产 itu aset ya, 资产. Z itu dari 投资, teman-teman bisa lihat. Oh iya ya, Laoshi pernah bilang ya. Jadi sebenarnya kosakata yang kita pelajari itu enggak sia-sia ya. 投资, oh, 投 itu artinya memasukin. Itu adalah 资金, modal. Jadi investasi itu artinya kita memasukin sesuatu modal dan berharap itu menghasilkan, ya kan ya, investasi. Nah, teman-teman lihat lagi, oh iya, Laoshi muncul lagi di kosakata 资产 itu aset. Dari modal, dari uang, akhirnya kita membeli sesuatu produk. Itu adalah 产品, produk. Oh, 资产 jadinya jadi aset. Menarik, menarik sekali menurut saya. Ya, jadi dulu saya belajarnya caranya gitu, memperkaya kosakata itu caranya gitu ya. Jadi jeli aja gitu. Saya bukan pinter ya, nggak pinter sebenarnya ya. Tapi jeli, oh itu ya. Jadi dikaitkan, jadi memudahkan saya untuk menghafal. Ya, kayak gitu ya. Oke, 资产家人尤其是itu artinya terutama. 尤其是 ya, jadi kalau teman-teman mau pakai kosakata terutama, nah teman-teman boleh pakai kosakata ini ya. 尤其是孩子、妻子和父母，因为我们知道就是大部分的家庭支柱 itu artinya apa tulang punggung keluarga adalah suami ya. 都是丈夫，都是先生，在这儿我们才会提到说孩子、妻子和父母。karena mereka yang bergantung hidup kan sama si tulang punggung keluarga. Dan memang rata-rata di kita itu banyak kan tulang punggung keluarganya adalah para suami gitu ya. OK，所以就是为了要保护他们，为什么要保护他们呢？因为就是家庭支柱，jadi si tulang punggung keluarga gitu ya，赚钱这些钱就是用来供应我们日常生活的生活费。Jadi uang yang dihasilkan kita bilang income itu kan dibawa pulang ke rumah untuk jadi kita bilang basic biaya hidup. Nah, ya yang bergantung hidup di keluarga ya biasanya rata-rata 孩子、妻子，还有父母，对吧？gitu ya. Jadi tiga ini yang disebut ya. 换句话说，当人生起了不测风云时，nah di sini saya pakai satu apa namanya? Kalau kita bilang suhwa itu biasanya dia bukan Chengyu. Kalau Chengyu kan 4 huruf ya. Kalau suhwa itu biasanya dia panjang. Nah, panjangnya kayak gini. 人生齐了. Ini apa namanya? Saya hilangkan yang depannya. Jadi lengkapnya itu adalah 天有不测风云. 天 itu langit. Ya, 有
天有 centangnya ketinggian. Oke. 天有不测风云. Kalau suhua dia panjangnya kayak gini nih. Biasanya ada dua baris ya. 天有不测风云. 再来是，它下面还有一句就是人有旦夕祸福. Mungkin teman-teman berpikir, aduh, mau ngomong sebenarnya ada hal yang tidak bisa diperkirakan, tapi kok panjang banget ya. Iya, karena apa ya, seni dan sastra ya. Tan, si, ho, fu. Eh, cuma apa ya, maksudnya dua kalimat ini sebenarnya cuma untuk mau kasih tahu bahwa sebenarnya hal-hal yang di dalam hidup itu banyak hal yang kita tidak bisa perkirakan ya, di luar prediksi. Dan kita perlu membuat persiapan sebenarnya. Nah, cuman dari zaman kunonya apa nenek moyangnya kita gitu ya di bahasa Mandarin sudah bikin suhua gitu ya. Kalau teman-teman mau translate ini kayak ya peribahasa iya gitu ya, tapi dia bentuknya panjang ya, namanya suhua. Nah, suhua 说天有不测风云, 天 itu langit ya. Langit itu ada, jadi langit tidak ada angin sama awan yang tidak bisa kita perkirakan. Artinya kita tidak bisa perkirakan kapan hujan, kapan panas gitu sebenarnya. Tapi lewat sekarang teknologi mungkin ada ya perkiraan cuaca. Tapi pernah nggak berasa lagi panas banget tiba-tiba hujan ya? Pernah ya harusnya ya. Nah itu kira-kira maksudnya itu. 天有不测，不测，测 ini adalah perkiraan. 预测 perkiraan, prediksi. 风云 风 angin 云 apa namanya awan gitu ya. 人有旦夕祸福 orang kalau sebenarnya artinya ada di yang bawah gitu ya. 人有旦夕祸福 orang-orang itu ada tan. Teman-teman masih ingat tan itu adalah permulaan ya. Si itu adalah akhir. Ya, Chusi itu adalah malam tahun baru, malam sebelum berganti satu tahun yang baru. Tapi Tan, Yuan Tan, teman-teman masih ingat Yuan Tan? Sorry, saya tulisnya menurun ya. Yuan Tan. Masih ingat Yuan Tan itu adalah hari pertama kalendernya kita. Jadi kenapa diambil awal dan akhir? Akhir artinya gini loh. 人有旦夕祸福. Orang-orang itu tansi ini dilukiskan dengan kondisi atau waktu yang sangat pendek sebenarnya ya dari pagi terus ke malam. Atau dari ujung awal ke ujung akhir. Itu maksudnya gitu dalam waktu yang sangat pendek sebenarnya ya. Ho, ho adalah bencana, fu adalah fuci, hoki. Teman-teman pasti ingat, oh ya ini fu yang sering ditempel di pintu-pintu gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Tadi perkiraan cuaca yang maksudnya dari langit itu ya kita tidak bisa perkirakan. Nah, manusia itu juga kadang ya ada di saat dia ada bencana, artinya lagi kondisi nggak enak. Nah, tapi ada juga kadangnya dia ada eh, hal-hal yang enak, hoki gitu ya. Nah, ini sebenarnya mau kasih tahu kita bahwa manusia itu ada hal-hal yang kita tidak bisa perkirakan. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh lagi happy, euforia. Nah, mungkin orang-orang sekitar akan kasih tahu dia bahwa oke, happy, euforia boleh, tapi tetap mempersiapkan ya, tetap mempersiapkan artinya memprepare gitu ya, menyiapkan supaya kalau terjadi hal-hal yang di luar prediksi, maka biasanya orang akan menasihati dia dengan 别忘了 gitu ya, jangan lupa, 别忘了人有旦夕祸福，祸就是bencana，福就是福气，hoki ya，祸福。Silakan di screenshot dulu kalau teman-teman mau apa screenshot
peribahasa ini ya tetap saya bilang peribahasa aja ya karena bahasa Indonesia nggak ada ya semua bahasa Indonesia kita bilangnya peribahasa. Oke, 再来是尤其，尤其是 terutama terutama 尤其 ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat bla 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 terutama saya，尤其是我，比如说我很喜欢哎。比如说，我们一家人很喜欢吃榴莲，尤其是我terutama saya. Jadi saya itu benar-benar suka banget durian misalnya contoh ya. Jadi kami satu keluarga itu semua suka durian. 尤其是爸爸，尤其是我 misalnya ya contoh ya kalau teman-teman mau nekanin bahwa oh ini terutama, nah silakan dimasukin aja ke kalimat terus nekanin oh terutama siapa gitu ya. Yuantan itu artinya 1 Januari. Jadi hari pertama dalam permulaan 1 tahun, 我们说 Yuantan. Kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi kalau 1 Januari ada orang bilang 新年快乐. Nah sebenarnya yang lebih spesifik karena 新年快乐 itu bisa Imlek, bisa 1 Januari. Tapi kalau 1 Januari teman-teman sebutnya Yuandan Kuai itu lebih spesifik ya. Yuandan itu sudah pasti 1 Januari gitu ya. Dan si 就是西洋 ya, siang. Teman-teman pernah dengar siang? Si itu kan saya bilang Chusi, teman-teman ingat Chusi? Oh malam terakhir sebelum tahun baru. Nah, kita juga mungkin akan pernah dengar siang 夕阳 就是太阳的阳. Jadi ini adalah matahari terbenam. Ya, si dipakai di sini juga. Oke. Kue ying, kue adalah rugi, ying adalah untung. Ya. Tansi itu melukiskan dalam waktu yang singkat. Digabung di sini artinya waktu yang sangat singkat. Bisa ada bencana, bisa juga ada hoki. Jadi maksudnya kadang-kadang ngingetin orang bahwa oh lagi enak nih, lagi kondisi enak-enak. Sebenarnya kita perlu mempersiapkan sesuatu gitu ya. Supaya kalau terjadi sesuatu eh, yang di luar rencana, eh, teman-teman sudah ada eh, backupnya gitu ya. Kayak kenapa mobil itu, saya rasa kalau yang punya mobil pasti punya ban serep. Bener? Padahal kita nggak mendoakan bannya kempes kan. Tapi kenapa tetap bawa ban serep? Ya karena buat jaga-jaga. Sama. Jadi kata-kata ini adalah mau kasih tahu bahwa orang juga ada hal-hal yang di luar prediksi gitu ya. Tansi itu adalah dalam waktu yang singkat bisa berubah. Lagi enak bisa jadi juga eh, ada sesuatu yang kita tidak harapkan gitu ya. Tansi. 好，再来我们继续，ya kita lanjut lagi ya。就让保险当大家的一个避风港。哎呀biarlah asuransi menjadi eh, 避风港. Saya jelasin dulu 避风港 ya. 避itu artinya menghindar, menghindar ya. Terus misalnya kalau teman-teman lagi hujan, nggak bawa jas hujan, terus kita perlu berteduh. Nah, berteduh itu adalah 避雨，雨nya hujan ya. Misalnya 哦，老师你在哪儿？哦，我在这儿避雨，因为刚好我没带雨伞，然后这边下了一场大雨gitu ya. Lalu lagi di mana? Oh ya, saya lagi berteduh karena hujan ya. Maka saya bilang oh karena saya nggak bawa payung gitu ya. Pi di sini bisa menghindar, bisa juga berteduh untuk konsep misalnya berteduh hujan. Nah, saya balik ke apa bahan kita. Pi itu tadi udah tahu ya. Feng angin. Gang itu adalah eh, gang, gang, gang. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh, oke, apa namanya, gang ini jadi satu frase ya? Iya, jadi satu frase artinya tempat berteduh. Tapi tempat berteduh biasanya dia untuk konotasi ada apa namanya tempat bersandar. Jadi misal gang itu bisa orang. Kalau di sini kita pakai oh asuransi ya. Jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, yang resiko-resiko yang bisa di cover sama asuransi. Ya udah kita bersandarlah pada asuransi. Nah, tapi kang bisa dipakai untuk orang. Misalnya kalau teman-teman ada sesuatu masalah, biasanya cari siapa? Diskusi carinya siapa? Misalnya selalu diskusi carinya ke.
gitu ya. Mungkin ada koko, teman-teman punya koko, ya bebas sosoknya siapa aja, oh, mungkin teman gitu ya. Tapi orang ini adalah orang yang kalau misalnya teman-teman ada masalah, teman-teman selalu cari dia untuk diskusi, untuk pemecahan masalah gitu ya. Nah, kita boleh bilang, 他是我的避风港. Ya, 避风港. Jadi dia memang satu frase ya. Kalau teman-teman tanya saya, oh memang harus dipakai bareng ya? Iya. Jadi orang juga kita bisa bilang 他是我的避风港. Ya, memang satu gitu ya. Oke, 尽快策划, 尽快 itu segera, segera ya, 尽快策划, itu merencanakan dan menyusun strategi. Itu namanya 策划. I, 我们应该学过, kita harusnya sudah pernah ya. 港是 Hong Kong, iya, 香港的港, 对，香港 Hong Kong ya. Kang itu dia adalah apa namanya, gang yang ada airnya ya, jadi teluk. Ya, jadi kalau teman-teman bilang, oh jadi Pifeng Kang itu kira-kira gini loh, teluk daratan gitu ya, yang ada airnya, tapi bisa berlindung dari angin gitu. Jadi ada satu tempat khusus, itu maksudnya pifengka. Tapi kalau teman-teman mau pakai harus satu ya, harus jadi satu ya. Misal, 爸爸是我的避风港, bisa ya. Jadi bisa pakai untuk orang juga. Oke, 再来是趁年轻健康时. 趁, teman-teman masih ingat, 趁 itu artinya mumpung ya. Mumpung masih muda, masih sehat, merencanakanlah dengan baik. Kenapa saya ngomong masih muda dan masih sehat? Kalau masih muda, kalau bahas tentang asuransi ya, asuransi masih mau terima ya, karena resiko lebih kecil. Itu, terus preminya lebih murah, udah pasti ya, dibandingkan berusia. Itu satu. Terus kalau Kang itu salah satu prasyarat dasar, teman-teman. Sorry ya, saya minggu ini eh, ketemu dua orang tuh chat gitu ya, minta mau masuk gitu ya buat anaknya. Ya udah kan kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol ternyata sudah ada sakit mau operasi minta masuk. Menurut teman-teman apakah diterima? Sudah pasti enggak. Sudah pasti enggak. Ya, jadi kenapa saya bilang prasyarat dasar ya. Jadi bukan nanti-nanti gitu. Nanti-nanti itu kesehatan kita nggak bisa prediksi kan. Ya, jadi malah eh, minggu ini saya ketemu yang maksudnya berasa, mungkin berasa kali ya kalau pas udah sakit, mau operasi, wah biayanya gede banget ya. Baru cari asuransi. Nah masalahnya nggak bisa dapet gitu. Udah pasti nggak, ya, nggak bisa. Kalaupun nanti diam-diam masuk, nah itu yang terjadi di lapangan, klaim tidak dibayar. Jangan ya, jangan. Sia-sia bayar premi gitu. Nah itu yang mungkin perlu dilurusin. Orangnya sih dia bilang nggak apa-apa kan, perusahaan nggak tahu. Saya bilang nggak, saya nggak melakukan pekerjaan yang begitu. Dan saya bilang kalau apa namanya kamu berkekeh gitu ya, saya juga nggak mau dan sia-sia premi yang dibayarkan. Sudah pasti klaimnya nggak keluar. Jadi terjawab ya sebenarnya kalau di lapangan klaim nggak keluar selain selain faktor yang lain. Faktor salah satunya adalah memang sudah pernah ada riwayat, tapi tidak dideklar, tidak di tidak secara jujur. Nah, itu juga salah satu penyebab klaim tidak bisa dibayar. Ya, itu yang suka rame-rame di sosial media. Ya, iya. Jadi kenapa saya bilang kalau mumpung masih sehat ya, kalau sudah sakit sudah agak susah. Kenapa? Kayak saya ada satu baru juga nasabah ditolak ya masih muda tapi dia ada riwayat ya, dia ada riwayat apa namanya pernah ada sakit, sakitnya berhubungan dengan paru-paru ya, paru-paru itu kalau klaim mahal ya, jadi risikonya gede sama ada cek lainnya juga kurang bagus ya, jadi kalau sudah ada record eh, sudah tidak mudah ya. Oke, 再来，最后祝大家身体健康 saya sih selalu ya doain teman-teman sehat gitu ya, semua orang sehat sebenarnya ya, 平安快乐，阅读愉快，阅读 itu artinya membaca ya, selamat membaca, 愉快. Kita bisa tambah kosakata di sini. Oh, jadi kalau kita kasih orang buku, terus kita bilang selamat membaca, berarti ngomongnya gitu ya. 阅读愉快 ya, selamat membaca. 但愿这本书的内容, semoga ya. 内容 itu isi ya, isi dari buku ini 能给大家在保险方面
带来新的启发呀，能给大家新的启发。启发 itu artinya inspirasi, inspirasi baru, 以及不同的思想角度dan juga sudut berpikir yang berbeda. Ya, karena jujur saya juga awalnya dari orang yang anti asuransi ya. Dulu kalau sebelum saya di bidang asuransi, ada orang ajakin saya ketemu ya. Saya bilang saya sudah punya, padahal saya belum punya ya. Kenapa? Karena saya anti asuransi. Ya, saya orang daerah, ya kita punya mindset asuransi itu nyumpah-nyumpahin sama bohong ya. Jadi eh, secara nggak langsung saya menolak ya. Terus kenapa bisa eh, ke sini gitu ya, itu ceritanya panjang ya nanti kalau ada kesempatan ya. Jadi intinya saya juga berawal dari orang yang anti sales, anti asuransi ya. Mohon maaf ya, saya ngaku dosa. Ya, tapi ya ya mungkin jodoh ya, jodoh akhirnya saya terbukakan ya, saya belajar uh, ya berubah gitu ya mindsetnya. Semoga lewat buku ini, walaupun teman-teman bukan penggiat penggiat di bidang asuransi gitu ya, bisa mengubah sudut pandang ya. Sudut pandang tentang mungkin asuransi di luar itu image-nya susah, apa namanya ribet ya. Ya nggak apa-apa karena saya paham ya itu balik lagi pengurusannya penting banget ya, profesionalisme dalam mengurus itu penting ya, apakah bisa urus, nah itu menjadi satu kunci utama ya. Oke, 再来是趁 itu artinya mumpung ya. 趁热吃, masih ingat gak? Kayaknya kita pernah dapat kosakata ini ya. 趁热吃. 趁 itu artinya mumpung ya. Mumpung masih panas dimakan yuk biar enak gitu ya. 趁热吃. Tan sama tan beda dong. Beda kan dari hurufnya aja beda Bu Rosella. Ini tan, 但是 的 tan. 但是但愿 semoga ya kan. Kalau ini oke, bacanya sama ya. DAN ada 4, DAN ada 4. Tapi ini tan artinya permulaan dari sesuatu. Yang tadi saya contohin yuan tan. Yuan tan itu adalah 1 Januari. Permulaan dari 1 tahun kita bilang yuan tan. Ya, kalau yang satu lagi ada pang ya, ini adalah pang. Sorry. Jadi nanti kirain dua ini. Ini ya ada masih ingat ya, pang itu adalah 但是 tetapi, terus ada 但愿 semoga. Ya, berbeda ya. OK，再来是我们进入到保险的基本概念，基本就是 basic 概念 concept 呀。保险的基本概念是一种风险的管理方式。Jadi dia adalah sebuah manajemen risiko, teman-teman ya. Teman-teman sudah pernah dapat 管理生词, ya kan ya pernah dapat kosakata 管理. 管理 itu adalah manajemen. 方式 cara, 方式 cara ya. Jadi dia adalah salah satu manajemen resiko. Jadi, Lausir, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita nggak punya asuransi? Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja kalau semua resiko itu kita eh, nanggung sendiri. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh banget ya. Jadi, eh, bukan maksudnya, oh harus punya asuransi. Enggak juga. Kalau kita memang bisa nanggung resiko itu, ya nggak apa-apa, nggak punya asuransi gitu. Ya. Cuman resikonya terlalu gede ya teman-teman ya. Kalau melihat dari nilai apa kalau misalnya sakit di rumah sakit, kita juga nggak berharap sih ya, nggak berharap. Tapi ya namanya sakit, mau nggak mau ke rumah sakit. Nah kondisi yang kayak gitu tuh, ya bukan kita mau gitu ya, tapi ya mau nggak mau kan, karena ada tindakan medis yang mengharuskan kita ke rumah sakit gitu. Bukan kita ya udahlah didiam-diamin kan nggak bisa ya, itu out of control gitu ya. Oke, terjemakannya sebenarnya ada di buku, Pak. Ada di buku. Ya, kalau ini file saya nggak ada. Iya, oke. Heeh. Sebenarnya ini lebih bukan bahan belajar sih ya, lebih ke review buku, isi buku, sama mungkin kalau teman-teman baca, maksudnya ini kok kata-katanya susah banget ya dimengerti. Nah, kita bahas sih sebenarnya itu ya. Cuma karena belum ada pertanyaan, ya sudah saya baca aja ya dari atas gitu. Gitu Pak Martinus ya. Jadi sebenarnya ada di buku. OK，再来是一种风险的管理方式。OK，保险本意是稳妥规划人生财务的一种工具。那本意就是 arti dasar，意思masih ingat i-nya ini dari
Kayaknya saya ganti warna lebih enak ya. Ya, ini. I. I itu adalah 意思. Jadi pen itu masih ingat gak? 本人就是我自己. eh, barang itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita bahas asuransi. Pen-i berarti arti si asuransi secara dasar itu adalah 稳妥. Masih ingat 稳? 稳就是稳定, stabil. 妥当. 妥当 itu artinya beres ya. Jadi 稳妥 itu artinya kita bilang stabil, 规划 itu merencanakan 人生财务的一种工具 alat. Jadi sebenarnya asuransi itu alat ya. Salah satu alat yang kita bisa pakai untuk merencanakan keuangan. Contohnya gini, kita suka invest, kita suka beli aset, bagus, bagus banget ya, karena itu maju kan. Kita suka invest, kita ada keinginan untuk maju. Nah, eh, kita lagi merencanakan keuangan ke sana, ya invest, terus apa beli aset, terus mungkin yang anaknya masih kecil pasti rencanain pendidikan anak untuk misalnya minimal S1 kalau sekarang mungkin minimal S2 gitu ya anaknya ya. Nah, terus atau mungkin anaknya bercita-cita mau kedokteran, ya itu harus siapin dari awal kan. Nah, di saat kita rencanain yang namanya 人生财务, keuangan dalam kehidupan kita, sebenarnya ada resiko yang kita tidak bisa pungkiri ya. Resiko-resikonya yang saya bahas adalah ya em, apa namanya sakit ya. Sakitnya bukan batuk flu pilek itu kita bilang ya udah bisa maksudnya sembuh dan kita bisa produktif lagi. Tapi sakitnya yang tidak bisa apa ya kita prediksi dan tiba-tiba gitu ya bisa jadi terus yang butuh biaya gede banget ya mungkin teman-teman paham sakit yang kayak sakit kritis nah itu bisa bikin seseorang nggak bisa produktif lagi. Nah, bagaimana dengan aset dia atau perencanaan keuangan dia yang lainnya? Hasil yang dikumpulin duitnya habislah buat biayain kalau tiba-tiba terjadi yang namanya contoh kanker ya yang kanker nasabah saya cukup sering klaim ya kanker contoh kanker baik-baik aja tiba-tiba kanker gitu ya dan muda bukan berusia di masa produktif berarti kan uang yang dikumpulin dari biaya pendidikan anak mungkin untuk pendidikan anak untuk aset atau beli aset akhirnya harus dijual untuk biaya yang ini. Itu maksudnya. Jadi dengan ada asuransi, ya semua ini bisa terlindungi kan. Makanya asuransi disebut sebagai sebuah alat atau sarana sebenarnya. Ya, 工具 itu alat, 规划 itu merencanakan.呀，OK，再来，保险的主要目的就是转移我们生活上的一些风险。Nah, ini yang sebenarnya tadi saya sudah bahas ya. 主要目的, tujuan utama sebenarnya kita mentransfer. Jadi kayak gini nih, teman-teman mungkin bilang sama saya, 老师, saya itu tiap bulan titip 老师 1 juta. Ya, saya titip ya 老师 ya. Nah, tapi syaratnya adalah karena saya sudah konsisten nih titip 1 juta ke 老师, kalau misalnya saya terjadi resiko nih sama saya, maka langsung bayarin ya semua resiko itu, semua biaya yang timbul dari resiko itu. Nah, karena misalnya contoh saya adalah si perusahaan asuransinya, maka saya bilang oke deal gitu ya, kita tanda tangan. Nah, itu maksudnya. Jadi mentransfer resiko yang eh, ada gitu ya. Resiko yang ada yang tadi saya bilang mungkin sakit kritis, mungkin sorry nih ada orang mungkin teman-teman pernah lihat meninggalnya terlalu awal, masih dalam masa produktif ya. eh nah, kalau dua resiko seperti ini atau tadi sakit yang butuh biaya gede, yang bill rumah sakit gitu ya. Nah, terus sakit yang tidak bisa bekerja lagi berarti tidak ada income. Nah, semua resiko yang seperti ini kita transfer, kita kita pindahkan gitu ya ke perusahaan asuransi dengan kita titip dia premi. Tapi kalau saya ada apa-apa, tolong ya di cover semua resiko. Itu namanya transfer. Jadi kita sebenarnya memindahkan resiko itu. Tapi waktu kita mindahin resiko, kita bayar biaya, bener ya. Ya, kita titip dia uang gitu ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya konsepnya begitu ya. Eh, pure, pure konsepnya begitu. Cuman
pelaksanaannya ya, teman-teman saya paham. Mungkin teman-teman lagi berpikir, iya ya, tapi yang saya dengar kok kayaknya nggak segitu ya. Iya iya, saya paham ya pelaksanaan di lapangan oknum itu saya tidak bisa bahas satu-satu, tapi saya maksudnya kalau misalnya teman-teman japri tanya, oh ini kenapa kasusnya ya, saya bisa jelasin gitu ya, kenapa gitu ya, karena banyak banget yang sebenarnya pun nggak tahu. Mereka berpikir, hah asuransi gini-gini gitu, gitu ya. Oke, lanjut. Eh, jadi dia sebenarnya untuk cuanyi transfer, transfer resiko gitu ya, bukan investasi ya. Oke ya, kita lanjut. Biru contoh 疾病或事故. 疾病 itu adalah sakit, 事故 adalah kecelakaan. 事故 ini adalah kecelakaan, tapi saya mau tambahin di sini teman-teman sekalian untuk tambahan kosakata. Kalau ini dibalik dengan huruf Hanzi yang sama, 故事 ya dibalik, 故事 itu jadi cerita. Ya jauh banget ya. Jadi jangan salah ngomong ya. 事故 adalah kecelakaan, 故事 adalah cerita. Ya, jadi 讲故事 masih ingat 讲故事 itu bercerita ya. 造成itu menyebabkan 造成的经济损失，经济 ekonomi 损失kerugian. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa kita bilang oh perlu gitu ya? Karena begitu tadi saya bilang kita bekerja eh, ada income, ya kan? Income ini yang untuk nopang satu keluarga. Nah, begitu kita tidak bisa bekerja lagi karena penyakit atau karena kecelakaan, berarti income ini nggak pulang ke keluarga. Berarti nilai ekonomisnya hilang kan? Nah, itu namanya 经济损失. Ya, kerugian ekonomi. Jadi nilai ekonomisnya karena sudah tidak bisa bekerja lagi, nggak ada nilai ekonomis kan? Bagaimana dengan biaya hidup keluarga? Gitu maksudnya ya. Oke, 风险 itu resiko Bu, 风险 ya resiko. 再来为自己准备一份保险单. Nah, polis asuransi namanya 保险单. Tan itu sebenarnya bill, nota gitu ya. Ha-ha. Tapi kenapa nggak bilang su? Enggak, teman-teman ya. Ini saya kemarin waktu permulaan saya bilang saya juga belajar ya, teman-teman. Bukan langsung bisa. Canggih banget gitu ya. Begitu bisa Mandarin langsung bisa semua kosakata semua bidang. Enggak. Ini saya juga belajar. Nah, saya belajar baru saya mengenal gitu ya. Oh, ternyata polis asuransi orang China tuh ngomongnya tan. Tan. Makanya orang yang jual asuransi ya mereka bilang latan, la itu tarik, latan tan. Oh, 你今天没有出去拉单子 gitu ya. Oh, artinya hari ini kamu nggak keluar ya ketemu orang apa namanya jual gitu ya. Kalau di apa namanya kalau misalnya teman-teman lihat mungkin si filmnya ada sales asuransi gitu ya. Nah, biasa la 就是 tarik, 单子ini. Tan. Jadi latan artinya apa namanya create sales ya maksudnya create sales apa jualan gitu maksudnya ya. Jadi kalau polis asuransi kita bilangnya 保险单 ya. 为自己准备一份保险单. Jadi siapin polis asuransi untuk diri sendiri 就像是未雨绸缪. Masih ingat 未雨绸缪 ini成语 ya, empat huruf gitu ya. 未雨绸缪 artinya sedia payung sebelum hujan ya, sedia payung sebelum hujan. 事先做好准备工作. 事先 ya, ini juga kalau teman-teman mau pakai peribahasa ya pakainya 未雨绸缪. Tapi kalau misalnya 老师 nggak usah pakai peribahasa lah ya. Pakai aja kosakata yang sehari-hari gitu ya. Nah, ini dia kosakata yang sehari-hari. 事先做好准备工作. 事先, teman-teman lihat, 事 adalah urusan, 先 adalah duluan. Jadi 事先 artinya sebelum hal itu terjadi. Gitu maksudnya ya, 事先. Misal contoh, kita akan ada acara gitu ya. Jadi saya berpesan ya, sebelum acara, sebelum hari H, kita harus bikin persiapan-persiapan. Nah, cara ngomongnya boleh bilang,哦，事先呢，大家要做好准备工作。比如说, contohnya baru di list. Oh, harus ini, penerangan, bla bla bla. Misalnya contoh ya. Jadi, 事先 itu adalah satu kosakata yang memang dipakai. Artinya sebelum hari H, sebelum apa namanya, kita mau adakan sesuatu, sebelum terjadi sesuatu, itu namanya 事先.
事先做好准备工作，做好itu melakukan dengan baik ya, 做好准备，准备 itu persiapan 工作 pekerjaan。事先做好准备工作，预防，预防 itu mencegah。Masih ingat? 预防胜于治疗。Waktu kita bahas penyakit, kayaknya saya kasih ya kosakata ini ya. 预防 itu artinya mencegah. 胜于 menang ya. 于 dari. 治疗 治疗 itu artinya mengobati ya. Mungkin teman-teman bilang, oh itu bahasa Indonesianya yang apa lebih baik mencegah daripada mengobati ya Lucy ya. Iya, tapi bahasa Mandarin ngomongnya 预防就是这个预防，预防胜于治疗。Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. 预防 mencegah 意外的风险，意外。意外 itu adalah hal-hal yang di luar prediksi. Itu namanya 意外。Saya juga mau cerita bahwa bahasa Mandarin tuh begini, teman-teman kalau lagi hafal kosakata tuh sambil dilihat ya, oh 意外 ini di luar prediksi. Sorry, di luar perkiraan, di luar prediksi. Oh, ini adalah is. Jadi itu arti, maksud, di luar dari maksud, ya. Why kan luar. Oh iya ya, jadi iwai itu ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Ini kata benda, iwai. 发生意外. Contoh, teman-teman misalnya dengar kosakata 发生意外. Itu terjadi bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi sesuatu bencana. Itu namanya 发生意外. Ya, cuman saya mau memudahkan teman-teman menghafal, oh 意外, i-nya ada is, makna, maksud, 外 luar. Jadi maksudnya kita, saya rasa semua orang berdoanya adalah sehat, lancar, selamat, benar nggak? Maksudnya hati kita. Tapi di luar dari itu, kita nggak bisa prediksi. Itu namanya 意外, luar ya. 风险 resiko. Jadi mencegah resiko yang di luar dari prediksi. Itu namanya 预防意外的风险. Ya, oke. 再来，我们再看给我们带来的经济损失, ya sudah pasti akan membawakan kerugian secara ekonomi, ya. 所谓的经济损失类别很多. Nah, 所谓 itu artinya yang dikatakan. Teman-teman bisa lihat, 谓 ini artinya berkata, tapi dia bukan untuk, misalnya saya berkata, bukan, 不是. Dia untuk satu frase di sini, 所谓. 所谓 itu artinya yang dimaksud, gitu ya. 所谓的经济损失, yang dimaksud dengan kerugian ekonomi. 所谓的认真学习, saya kasih konteks lain ya. 所谓的认真学习, yang dimaksud dengan serius belajar, 每天都要复习 ya. Habis 所谓的认真学习, koma, 每天都要认真复习. Setiap hari saya harus serius mereview. Itu baru benar-benar serius belajar ya. Setiap hari saya harus review. eh, Tidak ada kekuatan yang bisa ngalahin setiap hari. Habit setiap hari itu tidak ada yang bisa ngalahin ya. Mau habit yang baik, sorry, maupun habit yang jelek. Karena kalau kita lakukan tiap hari, itu akan jadi kebiasaan dan itu powerful banget ya. Nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau bahasa Mandarin pun teman-teman bisa lakukan habit yang seperti itu, saya rasa sih cepet banget. Pasti, pasti ya. OK，再来是我们再回到书本里面啊，所谓的经济损失yang dimaksud dengan kerugian ekonomi 类别 itu artinya jenis，类别很多，类就是种类，ya，级别 itu level ya，类别 jadi jenisnya sangat banyak ya，variasinya sangat banyak 类别。大家都可以用在其他的方面类别比如说你是卖这个东西吗？哦，对对对，misalnya ada orang telepon ya, misalnya teman-teman dagang, terus ditelepon, oh ya kamu jualan barang ini ya? Oh 是的是的，哦类别很多，你想要哪一种？gitu ya. Jenisnya banyak nih, kamu mau yang mana? Ya, 类别。其中住院时昂贵的医疗费，其中 diantaranya 住院, masih ingat ya, ini kosakata udah dapat di modul 4 ya. 住院时 pada saat 时 itu artinya pada saat ya, pada saat rawat inap, 昂贵的医疗费, biaya rumah sakit ya, biaya berobat yang mahal. Menurut saya mahal ya.
我的客户刚得了盲肠炎. Apa itu 盲肠炎, teman-teman? Usus buntu. Coba teman-teman tebak usus buntu berapa? Mangcang itu adalah usus buntu. Mangcang. Yen, teman-teman masih ingat yen itu apa? Yen adalah infeksi, ya. Yen, masih ingat nggak? Ya, di kosakata modul 4 ya. Yen itu adalah infeksi. Mangcang itu adalah usus buntu. 大概多少钱? Dia baru operasi 3 minggu lalu. Kira-kira berapa duit teman-teman? Usus buntu menurut teman-teman. Oke ya. Eh, Tagihannya adalah 120 juta. II. II itu artinya Ipaiwan ya, Ipaiwan. Sorry, Ipaiwan. II itu artinya Iwan Iwan Wan ya, jadi 100 juta. 120 sebenarnya. Mahal banget. Mahal banget padahal usus buntu ya. Oke, kita balik ya. Jadi kenapa disebut angkui de ilefe? Ya, saya balik ke Mangchang. Iya, saya mau kasih tahu bahwa, oh, Lause, saya udah tahu usus buntu. Nah, sekarang saya mau tahu Mang itu apa sih, Lause? Mang itu artinya buta. Iya, mahal banget. Ya, saya juga kaget sih. Ya, dulu 12 tahun lalu, waktu saya baru jadi agent gitu ya, 12 tahun lalu di asuransi, saya belum pernah, sorry, belum punya contoh klaim kan ya. Maksudnya nasabah baru mulai ada, terus belum punya contoh klaim kan kita sering dengar tuh teman kantor bilang, oh nasabah saya operasi usus buntu. Saya masih ingat 30 juta. Ya, jadi inflasi teman-teman ya. Sekarang 120 mahal banget. Mahal ya. Kaget-kaget kemarin ketemu nasabah satu lagi ambil polis, terus lagi ngobrol dia bilang, sekarang kalau operasi berapa ya? Nah, berarti kan saya updatein dia update terbaru ya. Saya bilang kemarin baru nasabah saya klaim operasi usus buntu 120. Nah, orang ini udah klaim usus buntu, ternyata ada temuan ya, lambungnya bermasalah juga, luka. Jadi kemarin endoskopi lagi, rawat inap, habis lagi 50 dalam belum sebulan ya. Jadi dia sudah keluar, maksudnya keluar dari rumah sakit pulang usus buntu, seminggu kemudian masuk lagi endoskopi. 50-an. Jadi nggak sampai sebulan ya, sudah 170. Belum di luar before dan after, apa namanya, kontrol sama konsul sebelum rawat inap dan kontrol sesudah rawat inap itu juga bisa jutaan-jutaan ya. Jadi mahal banget sih memang. Oke, saya balik dulu ke Mang Chang. Mang itu adalah buta. Mangren itu buta ya. Walaupun mangnya nadanya sama dengan mang sibuk ya. Jadi nanti kalau ada orang bikin konten mangren, mang yang sibuk ya, hantunya beda ya. Ini mang sibuk, tapi pininnya sama ya. Jadi nggak apa-apa ya, sambil nggak usah terlalu serius ya, dari tadi serius banget ya. Mang eh, apa nadanya sama gitu ya, tapi artinya beda. Ini mang sibuk, ini mang buta. Yang usus buntu ini mangnya mang buta, makanya ada mu di bawah tuh. Jadi mang mangren gitu ya, bisa orang sibuk juga bisa orang buta ya. Mungkin teman-teman kalau ada ide kreatif bisa bikin jadi konten ya. Oke, saya balik dulu ke apa mang buta. Chang, chang ini adalah usus. Kok usus buntu bisa artinya usus buta ya? Jadi saya pernah cerita sama teman-teman, bukan pernah, sering ya, sering cerita sama teman-teman bahwa kosakata itu dia digabung dari huruf yang ada gitu, nggak ada yang baru ya. Nah, ketika usus buntu mungkin zaman dulu nggak pernah kepikir. Nah, sekarang dengan ada huruf Hanzi ya mereka gabungin. Usus buntu itu kan buntu, maksudnya sorry, apa? Nggak ada lagi. Maksudnya dia di ujung kan? Ya buntu makanya dia jadi buta gitu. Maksudnya berhubungan kan gitu ya, udah buta gitu, udah buntu gitu, makanya mangcang yen. Enggak, ini ceritanya supaya teman-teman gampang menghafal aja sama nambah kosakata. Oh, mang artinya buta ya loh sih ya. Iya, betul. Kalau dari hurufnya sendiri ini adalah wang. Wang ini artinya meninggal. Wangzhe. Nah, kalau teman-teman apa namanya dapat kosakata wang sama zhe, artinya orang yang meninggal, wang. Wang Hun, Wang Hun tuh roh yang meninggal, Wang. Nah, di bawahnya ada Mu.
Mu ini mata, benar unsur mu. Jadi ketika digabung berarti matanya sudah meninggal, buta. Itu ya, ini menariknya Hanzi. Oke? Ya, Mang Chang Yen, usus buntu. Mang itu buta. Oke ya. Hmm, komplikasi enggak sih, enggak sampai pecah gitu ya. Enggak sampai pecah. Kalau pecah kan komplikasi ya. Kalau ini enggak sampai pecah sih. Iya, cuman kok sampai mahal banget ya. Heeh, inflasi rumah sakit mungkin. Wang Lin, eh Wang Lin apa ya, Bu Eliana? Wang Ling mungkin ya. Ling, Ling itu jiwa, roh. Ling mungkin maksud ibu. Wang Ling itu artinya roh yang meninggal. Sama Wang Hun sama. Tapi Ling bu, bukan Lin. Bininya Wang Ling. Oke. Saya tulis yang lebih jelas ya. Wang Ling. Ya. Mang, bukan Mang artinya meninggal ini nih. Wang, ini nih Bu. Ya, Wang, Wang bacanya. Yang unsur atasnya. Ah, oke. Bu Eliana itu maksudnya gitu kah? Wang Ling, maksudnya roh. Kalau iya berarti pakai Ling ya Bu ya. Heeh. Wang Ling, Wangnya yang sampingnya apa namanya? Sampingnya Mang, atasnya Mang. Sama-sama bacanya Mang tapi artinya berbeda ya. Kalau Mang sibuk, eh teman-teman lihat ini adalah hati gitu ya. Terus ini adalah meninggal. Jadi artinya gini loh. Ini nasihat dari eh, leluhurnya kita bahwa sibuk boleh, ya sibuk boleh, tapi perhatikan kesehatan. Kalau enggak, sibuk-sibuk tidak perhatikan hati, tidak perhatikan suasana hati, bisa jadi, sorry, meninggal. Itu nasihat dari leluhur kita lewat Hanzi. Ya, jadi sibuk boleh, boleh ya, tapi perlu seimbang ya. Artinya perlu juga memperhatikan apa namanya sekarang bilang kesehatan mental ya, hati ya. Nah, ada sin di sampingnya. Oke ya. Oke, cukup untuk cerita Hanzi ya. Kalau ada Hanzi ceritanya selalu menarik ya. Oke, kita balik dulu. 其中住院时昂贵的医疗费 ya. Kenapa saya berbaginya langsung karena pas banget kejadian ya. Jadi saya merasa, aduh usus buntu mahal banget ya. Ya, sebelumnya nggak sampai 100 baru kejadian di bulan-bulan ini udah 120 ya, mahal sekali. Oke, 再来是重病带来的庞大治疗费. 重病 ini adalah sakit kritis, contoh kanker, stroke, jantung, ya itu sudah di atas seratusan ya, 350 bypass jantung nasabah saya 2 tahun lalu, nggak tahu sekarang berapa. Ya, sekarang belum ada lagi. Bypass nasabah saya 2 tahun lalu ya, waktu berarti 2023 ya. Itu di Malaysia ya, di Malaysia, di Penang 350 ya, karena dia kartu hitam, dia tidak perlu bawa uang segitu banyak, tinggal cashless pakai kartu ya. Bersyukur prosesnya semua lancar. Saya di sini, dia di Penang, kita follow up dokumen semua berjalan lancar ya. Jadi saya nggak kebayang ya orang tiba-tiba harus gesek kartu 350. Gimana gitu ya. Nah, tapi karena dia punya kartu sesuai tagihan, eh apa namanya? Ya, tidak perlu apa keluarin duit segitu banyak gitu ya. Itu ya. 重病带来的庞大治疗费。治疗庞大就是 sorry. 庞大 itu artinya gede, gede banget. Apa kita bilang giant. Nah, pangda de 治疗费. Sudah pasti ya kalau yang sakit yang gede-gede, gede-gede ya itu ya tadi contoh nasabah saya yang terdekat tuh bypass jantung. Bypass jantung itu operasi besar ya, makanya 350 juta ya. 以及失去家庭支柱. Nah, ini yang tadi saya bahas. 家庭支柱, tulang punggung keluarga. 家庭 itu keluarga. 支柱 itu adalah sebenarnya, 支柱 itu tiang pancang. Teman-teman kalau bangun rumah itu ada tiang pancang. Kalau rumahnya mau 3 tingkat, tiang pancangnya harus gede-gede. Iya.
Kalau rumahnya cuma satu tingkat, mungkin tiang pancangnya nggak usah gede gitu ya. Saya bukan kontraktor, jadi kira-kira mungkin bahasanya kayak gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya, oh loss bukan bahasanya kayak gitu ya. Intinya gitu ya. Jadi kalau rumahnya mau banyak lantai, ya tiang pancangnya, pondasinya harus kuat kan, harus gede. Nah, zhizu ini sebenarnya adalah tiang gede, tiang pancang yang jadi pondasi di rumah. Nah, jating zhizu berarti apa? Tulang punggung keluarga. Jadi teman-teman kebayang, oh iya ya, kan apa namanya, pondasi ini berarti si tulang punggung keluarga berarti uang ya, income yang dia hasilin dari kerja. Dia nopang kan semua biaya hidup keluarga, terus pendidikan anak dan hal-hal lainnya, cicilan-cicilan itu semua ditopang dengan tiang ini, gitu ya. Begitu shiqu, apa itu shiqu? Kehilangan. Kalau kehilangan tiang pancang ini kebayang nggak? Berarti biaya hidup, pendidikan anak, terus cicilan mungkin atau mungkin hal-hal lainnya, itu semua roboh kan, karena nggak ada tiang pancangnya. Nah, jadi yang dari tadi kita bahas bahwa ya asuransi asuransi itu sebagai alat. Atau kalau misalnya kita bahas tentang tulang punggung, dia sebagai tiang pancang untuk nopang semua ini gitu. Ya, sekarang si tulang punggung keluarga masih bisa bekerja, si tiang pancang yang asuransi mungkin tidak bekerja dulu, ya kan? Masih kita kayak biayain dulu gitu ya, kita bayar premi. Tapi begitu si tiang pancang keluarga ini, sorry bukan doain, tapi kalau namanya apa namanya, hal-hal yang di luar prediksi, dia tidak bisa lagi. Ya, ada sih tiang pancang asuransi ini yang buat semua ini tetap bertahan, level hidupnya tetap sama, itu maksudnya. Ya, oke ya. Eh, 经济损失 kerugian ekonomi. Jadi tadi itu bahas tentang kerugian ekonomi yang seperti apa. Berarti mahalnya biaya berobat yang di rumah sakit, terus mahalnya biaya sakit kalau terjadi yang namanya sakit kritis. Kalau tadi biaya berobat di rumah sakit kan bisa jadi sakit yang operasi biasa aja ya, gitu ya. Terus sama kehilangan tulang punggung keluarga. Ini salah satu hal yang apa ya, kadang-kadang saya dengar sedih juga ya karena kasihan gitu. Teman-teman pasti ada di sekeliling teman-teman yang maksudnya gini, mungkin orang tuanya nggak punya asuransi, eh ada mungkin papanya ya mungkin sebagai tulang punggung dan tutup usia, dia akhirnya tidak bisa mungkin melanjutkan apa gitu, melanjutkan sekolah atau dia akhirnya harus ikut cari duit. Mungkin teman-teman ada contoh seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang saya dengar tuh sedih karena ya belum apa ya, belum teredukasi bahwa ada loh satu alat yang mungkin dengan budget yang terjangkau bisa loh jadi tiang pancang. Tinggal tiang pancang ini gede atau kecil. Ya sesuai budget ya menurut saya gitu ya. Kayak kalau saya bahas tiang pancang ini sebenarnya saya pribadi itu setelah di asuransi saya baru paham ya. Jadi nenek, jadi nenek dari sebelah mama gitu ya. 我外婆就是其中一个例子. Jadi nenek, berarti saya bilangnya nenek aja ya, 我的外婆. Neneknya saya itu apa namanya, kakek saya meninggal pada saat mama saya usia 2 tahun. Kebayang? Ibu rumah tangga, suaminya meninggal, anaknya baru 2 tahun. Ya, jadi mama saya bercerita, mungkin teman-teman ada yang tahu mama saya nggak bisa bahasa Indonesia. Mama saya nggak bisa sekolah, teman-teman. Ya, jadi hal ini nancap banget gitu ya. Dulu saya belum kenal asuransi, saya nggak paham. Saya cuma pikir, oh iya, karena kakek saya cepat meninggal, mama saya eh, baru berusia 2 tahun ya waktu itu. Terus nenek saya harus jadi tulang punggung keluarga kan, mau nggak mau ya hidupin mama, yang nggak ada duit ya buat sekolah gitu. Jadi mama saya tidak bisa bersekolah, makanya dia tidak bisa bahasa Indonesia. Gitu teman-teman ya. Efeknya seperti itu. Sedangkan teman-teman mungkin tahu pendidikan itu mungkin bukan segalanya, tapi dia adalah salah satu jalan untuk mengubah hidup kan ya. Ya, makanya saya paham kenapa saya punya cita-cita minimal S2, sumbernya dari belakang seperti itu. Saya lihat betapa susahnya hidup mereka gitu ya. Nah, untuk mengubah itu saya saya tahu saya nggak ada pilihan, saya harus minimal S2 ya. Itu kenapa saya selalu cerita sama orang kalau bawain motivasi, saya bilang, saya cuman punya cita-cita gitu ya, minimal S2. Karena saya tahu itu jalan-jalan jalan satu-satunya hidup untuk perbaiki hidup gitu.
Ya. Nah, kebayang nggak kalau zaman itu kakek saya punya asuransi? Ya beda. Hari ini cerita hidupnya jadi beda kan. Mama saya mungkin bisa bersekolah. Ya beda. Jadi semuanya berbeda. Itu sih ya yang saya bisa ceritain kasus nyatanya gitu. Oke, kita lanjut. Ichi, ichi itu artinya dan juga. Ichi itu artinya dan juga. Di sini ya Ibu ya. Dan, ichi. Misalnya teman-teman mau pakai he, boleh nggak? Boleh. Tapi he untuk dipakai di sini tuh terlalu bahasa Mandarin yang basic banget. Dan he biasanya dia untuk wo he pa apa gitu ya. Iji. Nah teman-teman kalau nanti udah bisa bikin kalimat, kan ini nih ada beberapa item ya. Lebih hentu jenisnya sangat banyak. Di antaranya adalah, nah ini panjang, koma, terus panjang. Habis itu dan kan, kita mau pakai dan. Nah, teman-teman pakai kosakata iji dan. Dan untuk menghubungkan si eh, apa namanya? Kita bilang koma, tapi kalimatnya yang frase. Nah, itu pakai iji, ya, gitu ya. Dan. Oke, kita lanjut. 可能还有许多人都在计算. Mungkin masih banyak orang yang berhitung-hitung gitu ya. 买一份保险单到底是亏还是赢呢? Beli sebuah polis asuransi itu sebenarnya untung apa rugi? 其实正确的概念并不是亏赢的问题. Sebenarnya konsep yang tepat itu bukan untung rugi ya. Ini tadi udah bahas. 而是一份保险单如何扮演 bukan untung rugi tapi sebuah polis asuransi bagaimana bisa memerankan. Panyen itu artinya memerankan seperti seorang satpam, kewajiban seorang satpam yang jagain. Ya, saya selesaikan dulu ya. 就像我们住宅区 seperti kompleks perumahan kita, 必不可少的保安人员一样. Kompleks perumahan butuh satpam. Apakah pasti, sorry, ada kemalingan? Belum pasti. Apakah kita mendoakan kemalingan? Juga tidak. Tapi kenapa kita butuh satpam? Jawabannya mungkin teman-teman tahu. Ya iya dong, Laoshi buat jaga-jaga gitu ya. Sama. Jadi polis asuransi fungsinya kayak satpam. Teman-teman bayar premi kayak bayar biaya satpam setiap bulan. Apakah kita mendoakan sakit? Semoga tidak. Ya, saya punya polis total satu keluarga bisa puluhan polis, tapi saya berharap tidak pakai. Kok berharap tidak pakai? Iya, berarti sehat kan? Ah, tapi sebenarnya kalau misal untung sama rugi, mungkin kayak saya ada satu nasabah ya, dia baru masuk setahun, tapi dia klaim sampai hari ini udah 1 eman lebih kayaknya. Dia tiap 3 bulan tuh rawat inap, tiap 3 bulan tuh rawat inap. Tapi baru punya polis 1 tahun. Keluarga dia bilang, Laoshi untung ya, koko saya punya asuransi. Mereka bilangnya untung. Mungkin teman-teman bilang, iyalah untung lah, dia baru masuk setahun, bayar premi sebulan 1 jutaan, berarti ya sampai sekarang berarti udah 3 tahun punya polis, bayarnya nggak sampai sebesar yang dia klaim. Ya, sudut pandangnya untung. Oke, saya paham. Berarti beruntung banget dia sudah punya polis sebelum sakit. Kata-katanya kan gitu ya. Tapi kalau rugi, mungkin teman-teman ada juga yang merasa, atau mungkin ada dengar gitu ya, aduh kayak saya lah, mungkin saya aja. Saya sudah bayar premi berarti 12 tahun ya. Jumlah premi yang saya bayar sudah berapa? Sudah saya nggak pernah hitung ya. Tapi teman-teman mungkin berpikir nggak pernah klaim. Saya cuma pernah klaim cacar ular. Teman-teman masih ingat cacar ular tuh kemarin klaim berapa ya? 20-an juta ya. Sama mungkin sebelum Roinap, sesudah Roinap itu mungkin kita anggap 5 juta lah ya, total-total 30. Berarti yang saya bayar sama eh, yang saya klaim lebih kecil dong. Berarti rugi dong, Laos. Enggak sih, kalau saya nggak hitungan rugi. Hitungannya adalah gini, teman-teman, kita tuh bayar premi, bayar, itu sebenarnya lagi nyicil. Nyicil kalau suatu saat, berharapnya sih nggak kepake. Tapi kalau suatu saat terjadi resiko yang gede banget, yang mungkin MM-an, saya udah nyicil dari sekarang. Jadi sebenarnya oke, kalau memang jangka panjangnya kita tidak sakit, mungkin kita nyicil, ibaratnya tuh nyicil dulu, ringan, tapi ketika di usia tua, kita butuh uang gede banget, si asuransi bayarin. Ya mungkin itu ya. Kalau saya bilang bukan rugi ya, mungkin kayak semacam pakai uang kita untuk bayar, tapi kita udah nyicil dari awal. Tujuannya untuk tidak merepotkan anak cucu. Mungkin itu ya sebenarnya ya.
Kalau saya bilang dari saya, pemahaman saya kira-kira seperti itu. Karena ada juga orang ngomong sama saya udah bayar loh 20 tahun, tapi nggak pernah klaim. Jadi rugi loh. Eh, saya nggak ini ya, nggak jawabin langsung, tapi saya bilang, saya paham sih ya rugi. Tapi ya boleh nggak di switch konsepnya kayak gitu. Nyicilin di masa kita bisa nyicil gitu ya. Tapi kalau terjadi resiko besar banget, ada seorang backingan yang datang bayarin. Dan uang tabungan kita, aset kita, semua investasi kita aman. Ya, mungkin konsepnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau kita bahas tentang untung sih atau rugi sih gitu ya. Itu dari saya. Eh, itu pemahaman saya ya gitu ya. Termasuk tadi saya bahas kita bayar satpam. Ya kira-kira seperti itu ya. Polis asuransi itu mirip kayak satpam yang kita bayar tiap bulan gitu ya. 给的是一份安全感. Jadi yang kita beli apa? Keamanan, rasa aman, sama peace of mind, ketenangan pikiran. Setiap orang yang sakit di rumah sakit, termasuk waktu saya klaim cacar ular, saya dengar tuh di samping ya, kan saya lagi di IGD tunggu kamar, saya lihat orang di samping itu nggak jadi berobat. Kira-kira sebabnya apa, teman-teman? Sorry, saya nggak berani sebutin nama rumah sakit. Rumah sakit yang saya masuk itu nggak terima BPJS. Jadi saya cuma dengar pembicaraan tuh, ya udahlah, kami nggak jadi berobat, kami mau pulang aja. Sedangkan si dokter jaga tuh bilang, hah, ini pulang, ini bahaya loh, nggak boleh pulang sebenarnya. Tapi pihak keluarga bilang, tapi biayanya nggak cukup. Maksudnya, sorry, uangnya nggak cukup, ini biaya gede banget. Kita pulang. Saya dengar kayak gitu tuh, maksudnya apa ya, sedih gitu ya, kasihan gitu. Jadi mereka tuh pulang pasti harus cari solusi ke tempat lain kan. Nah itu maksudnya teman-teman ya. Jadi sakit iya mungkin, tapi ketenangan pikiran tuh eh apa ya penting banget gitu. Kalau lagi sakit terus kepikiran biaya, kebayang nggak? eh, Lebih drop lagi kayak gitu ya. Jadi jujur sebuah polis asuransi itu ya belinya ketenangan pikiran ya. Kita semua tidak berharap sakit pastinya gitu. Ya sampai di sini dulu. 我没想到已经超时了呀，不好意思，sorry ya, ini udah lewat waktunya ya. Eh, berasa cepat banget ya, tapi kita sampai di sini dulu. Nah, 我们下星期再继续. 扮演 itu artinya memerankan, memerankan 扮演 ya. Nanti kalau misalnya masih bingung kosakata ini nanti minggu depan tolong ditanyakan, saya kasih contoh kalimat lain lagi ya. 好，谢谢大家，谢谢班长，祝大家健康，我们谢下星期。谢老师，谢谢老师，也谢老师，谢谢周末愉班长，快，谢谢，再见。谢谢。